Di awal sebelum kita mulai pelajaran tadi sudah Pak infokan bagaimana teknisnya kita belajar hari ini. Kemudian sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Kira-kira siapa giliran hari ini untuk membacakan doa? Siapa gilirannya hari ini? Biar enggak ketua kelas terus. Dewa gede, Pak. Fidelis ya. Fidelis coba bantu teman-temannya untuk berdoa. Silakan Fidelis. Baik Pak. Tampilkan dulu screen kalian semua ya. Silakan ditampilkan dulu. Biar Pak lihat wajah cantik dan gantengnya kalian. Silakan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Ya. Terima kasih Fidelis ya. Sudah memimpin Ya, doa Pak. dengan begitu sangat baik. Jadi Pak berikan nilai baik sekali buat kegiatan berdoa karena kalian sudah khusyuk sekali Pak lihat tadi ya. Nah baik, adapun materi hari ini yang kita pelajari adalah komponen ekosistem ya. Ini materi tema 5 subtema 1 tentang komponen ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu nanti kalian penuhi, yang pertama adalah bisa kalian saksikan pada slide-nya, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kemudian siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik secara tepat. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Nah, baik Pak, langsung mulai saja untuk materi yang pertama adalah pokok pikiran atau ide pokok. Nah, kira-kira dari kalian ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah tabatkan tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ada yang tahu kira-kira? Siapa yang bisa? Apa itu ide pokok pengertiannya? Saya, Pak. Ya, dari siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf, Pak. Biasanya terdapat pada kalimat utama. Oke, bagus sekali ya. Jadi gagasan pokok atau nama lainnya adalah ide pokok. Sesuai pendapatnya Lady ya. Lady ya. Jadi gagasan pokok itu adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita atau paragraf. Nah, penjelasannya seperti ini. Gagasan yang mendasari sebuah cerita atau paragraf. Kemudian coba kalian perhatikan pada buku siswa halaman 52. Itu di sana kita ada penggalan paragraf karena tentang ekosistem. Siapa yang mau membantu Pak untuk membacanya? Siapa yang mau membantu? Yuk. Saya, Pak. Oke. Yuk, Lili silakan dibaca. Yang lain perhatikan dengan baik. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Oke, bagus sekali ya. Tadi bacanya sudah begitu bagus sekali. Dari tanda bacanya juga sudah. Kemudian ada tempo jedanya. Berikan apresiasi yang baik sekali buat Lili. Barangkali anak-anak yang lain supaya bisa mencontoh Lili ya. Ini bacanya udah bagus sekali. Nah, dari penggalan bacaan ada paragraf tentang ekosistem yang dibaca oleh Lili. Kira-kira siapa yang bisa menentukan ide pokoknya atau gagasan pokoknya? Saya, Pak. Enggak? Ya, silakan. Siapa ini? Novi, Pak. Novi, ya lanjut Novi, silakan. Apa ide pokoknya?
Ide pokok dari paragraf tadi itu adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Itu, Pak. Oke. Jadi memang betul jawabannya Novi itu sudah tepat sekali. Ide pokoknya terdapat pada kalimat yang pertama. Oke. Kalau kita lihat dari segi penggalan paragrafnya, itu ada berapa kalimat? Ada 5, Pak. Ada berapa? Ada 5, Pak. Fidelis, ada berapa Fidelis? Ada 5, Pak. Ada 5. Yang pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap paragraf atau setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Ya, betul sekali ya. Betul sekali Ya, seperti Pak. yang dibicarakan, berarti kalian sudah peka sekali terhadap jenis paragrafnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kata tanya. Ya, jadi kata tanya yang dipakai untuk menggali informasi dari sebuah paragraf. Nah, dari ide pokok itu, bagaimana apa fungsi kata tanya yang kita pelajari sekarang ini tujuannya untuk nanti dalam merangkum atau menemukan informasi yang terdapat pada ide pokok tanpa kita mengutip semuanya. Nah, jadi ada fungsi masing-masing ya. Dari ada kata apa itu untuk menanyakan ya. Jadi kata apa ada untuk menunjukkan benda. Jadi benda apa nanti yang ditanya, misalnya apa yang kamu pegang, nah, seperti itu misalnya jawabannya saya memegang handphone atau saya memegang makanan, itu berarti dia menanyakan benda. Nah, kemudian kata tanya siapa itu untuk menanyakan orang atau tokoh. Jadi yang ketiga ada kata tanya mengapa. Kira-kira kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan apa? Siapa yang bisa? Oh, coba Dewo coba. Ya, biar tahu suaranya Dewo. Ya, Dewo coba jawab. Dewo gede ya. Yang mana, Pak? Coba ulang. Mengapa? Ya, mengapa? Untuk menanyakan alasan mungkin, Pak. Ya, tepat sekali ya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Dewo. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan alasan. Ya, alasan atau sebab. Berarti di sana nanti ada kata misalnya, mengapa kamu tidak sekolah hari ini? Gitu misalnya. Tapi nanti dijawab, karena saya sakit. Nah, itu namanya alasan. Oke. Kalau kapan? Nah, tadi Dewo sudah. Yang lain coba. Siapa yang mau jadi sukarelawan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, oke. Silakan. Saya, Pak. Ya, Lady dulu, Lady. Silakan. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu, Pak. Ya, untuk menanyakan urutan waktu. Ya, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Lady. Siapa bisa berikan contoh pertanyaan yang berisi kata tanya kapan? Siapa bisa berikan contoh? Saya, Pak. Coba, ya, Dian, Terasuti, silakan. Saya coba mencontohkannya. Ya, Kapan ya, Pak ya? Ya, Kapan saya berulang tahun? ya, jawabannya langsung coba. Siapa tahu kan nanti Ulang tahun Pak saya, bisa- Pak. Aduh, ya Pak bisa kasih hadiah nanti barangkali dari temannya. Aduh. Kapan? Ayo, jawabannya? Jawabannya 21 September, Pak. 21 September. Nah, jadi jawabannya Bu Dian ya, teman-teman yang lain ingetin tanggal 20 September dia. Aduh, sudah lewat, Pak. Sudah lewat. Nah, apa-apa Sudah cari lewat. tahu. Ya, jadi 21 September itu menyatakan waktu. Selain itu jawabannya kapan kamu terjatuh pada pagi hari gitu misalnya, itu juga menunjukkan waktu. Pada pukul 6 pagi gitu misalnya, ya itu juga menunjukkan waktu. Pada malam hari dan sebagainya, itu menunjukkan urutan waktu ya. Nah, itu untuk pergunakan kata tanya kapan. Kemudian selanjutnya di mana. Jadi di mana ini untuk menyatakan apa? Ada tanya di mana ini. Kita bisa kalian baca di slide ya. Untuk menunjukkan, siapa bisa berikan contoh? Yuk. Saya, siapa bisa Pak. berikan contoh? Saya, Pak. Bisa, Pak. Coba Ya, Pak. Eka dulu, Eka. Karena kejadian demo kemarin, Ya, betul sekali ya. Di manakah kejadian demo kemarin? Ya, jawabannya menunjukkan suatu tempat. Bisa saja di suatu tempat ya, di mana? Mungkin di
kantor, DPR dan sebagainya. Ya, itu menanyakan tempat. Jadi di mana, misalkan nanti ada kata di mana, berarti menanyakan tempat. Kemudian yang terakhir ada kata bagaimana. Bagaimana itu menanyakan keadaan, ya. Jadi di sana sudah kalian bisa saksikan. Misalkan kasih contoh langsung adalah bagaimana keadaan kamu hari ini pasca dioperasi atau setelah dioperasi. Ya, alhamdulillah gitu misalnya. Langsung karo Pak sudah semakin sehat. Nah, kemudian dari kata tanya ini kamu bisa mencari sebuah informasi dari sebuah teks atau paragraf tanpa kamu membacanya kembali. Nah, sampai di sana dulu ya, sebelum Pak lanjutkan ke komponen ekosistem. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan sampai di sana? Enggak, Pak. Jelas. Pertanyaan sudah jelas. Oke. Enggak, Pak. Kira-kira selama belajar ini capek enggak? Ada yang mau break enggak? Ada yang mau break bermain? Mau, Ada yang Pak. mau? Oke. Mau, Pak. Udah dikasih break, semangat sekali ya. Oke, breaknya begini Pak Pandu. Ya. Jadi sementara kita tinggalkan sejenak pelajaran, kita break sedikit. Tapi roomnya enggak usah dikeluarkan karena kita nanti masuk lagi ya. Breaknya begini. Namanya permainannya adalah kembang dan kuncup. Ya, pakai satu tangan. Coba perlihatkan tangan kalian. Gini, lambai-lambai. Oke, good. Ya. Pakai satu tangan nanti. Kalau misalkan Pak bilang kuncup, tangan kalian masih kembang. Kebalikannya ya, begini. Ini kuncup. Kalau Pak bilang kembang, nanti tangan kalian kuncup. Kebalikannya. Paham? Paham ya? Paham. Yang salah tidak boleh ikut lagi. Kenapa? Yang salah tidak boleh ikut lagi. Paham ya? Oke, ini untuk menguji otak kanan kalian. Jadi sambil belajar, kita otak kanannya biar. Kita coba ya tangannya ke atas, satu tangan. Nggak usah tinggi-tinggi, nanti bau keteknya. Mandi semua ya. Udah, oke. Ya, kita mulai. Tangannya jadi kuncup. Bu, setelah Dian salah ya. Ini salah. Dian kok gini tadi? Salah, Dian ragu-ragu, nggak boleh ikut dulu. Ya, itu punishment-nya atau hukumannya. Lanjut, tangannya jadi kuncup. Nah, Nisa salah. Jangan ikuti Pak, ini bohong. Ya, jangan ikuti Pak. Nisa salah. Oke, lagi sekali. Yang maksudnya seperti tangannya jadi kuncup. Ikut ya. Oke, kalian sudah konsentrasi semua. Nah, itu selingan sedikit untuk ya sekedar peregangan lah sampai kita menunggu materi selanjutnya. Oke, kita senang bermain ya. Senang ya. Senang, Kali Pak. nanti Pak Fajar mau break lagi nggak? Kalau Pak Hajar nanti mau break lagi nggak? Mau. Oke. Ya. Mau dong, Pak. Nah, oke ya. Yuk, kita next lagi ke materi selanjutnya ya. Ya. Kita ke komponen ekosistem. Jadi ada gambar di sana yang dapat kalian. Kira-kira ada gambar apa di sana? Gambar sawah. Sawah, betul. Lagi ada Burung. Kamar Pak Tani, Gambar Kak. burung. Tani, betul. Ada apa lagi? Ada padi Pak. Ada padi, betul. Ada Gambar burung. burung. Ya. Burung. Jadi ya, ini disebut sebagai sebuah komponen ekosistem. Karena letaknya di sawah berarti ekosistem sawah. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sana ada burung, ada petani, ada padi. Kemudian tempat hidupnya padi, apa itu namanya yang di bawah? Tempatnya hidupnya padi. Tanah, betul sekali. Untuk bisa hidup selain perlu nutrisi dari tanah, perlu apa dia? Air Pak. Air. Jadi mantap sekali. Ya, perlu air. Kalau manusia perlu air nggak? Perlu, Pak. Perlu Pak. Perlu. Semua makhluk hidup perlu air ya. Termasuk padi juga. Nah, di dalam sebuah ekosistem ini disebut ekosistem sawah ya, karena dia letaknya di sawah. Nah, sekarang antara manusia padi itu saling mempengaruhi terhadap nutrisi yang tadi dari air. Dia perlu air, hidup perlu air. Kemudian perlu tanah dari padi itu untuk hidup. Nah, itu saling mempengaruhi. Kegiatan saling mempengaruhi inilah yang disebut sebagai ekosistem. Ya. Nah, kemudian sekarang coba kita bedakan. Di sana ada komponen makhluk hidup, ada komponen yang benda mati. Ya, yang mana tergolong komponen makhluk hidup? Kita bisa. Yo. Saya bisa, Pak. Ini dulu. Nah, ini.
komponen makhluk hidup itu ada tanaman padinya, Pak. Tanaman padi, betul. Lalu petaninya, Pak Tani. Taninya lagi. Dan juga burung. Burung, ya. Tepuk tangan dulu buat Lili, ya. Mantap sekali jawabannya. Ya, jadi betul yang dikatakan Lili ini adalah yang komponen hidup ini, ada tadi Pak Tani, kemudian burung, ada padi. Itu juga disebut sebagai komponen biotik. Ya, nah ini komponen biotik. Jadi komponen makhluk hidup. Ya, nah kemudian Pak lanjutkan tadi, setelah ada biotik atau yang makhluk hidup, sekarang ada yang tidak hidup. Nah, siapa yang bisa menyebutkan di antara gambar itu yang tidak hidup? Ya, Saya, Kak. Siapa? ya. Saya jawab. Saya pada benar Komponen itu. abiotik. Komponen abiotik tanah dan Ya. rumput mati, Pak. Rumput mati. Oh ya, kalau dia sudah mati, rumput dulu awalnya betul seperti yang dibilang ya. Rumput awalnya hidup kasih biotik. Kalau dia sudah mati, berarti kan sudah tidak dapat nutrisi dari tanah, dari air, kan begitu ya? Berarti dia masuk ke komponen abiotik. Tapi yang dimaksud di sini adalah yaitu tanah, kemudian air juga. Kemudian selain perlu tanah dan air, kira-kira dia perlu ada udara enggak kira-kira? Tapi enggak, kalian lihat ya, ada udara. Dan begitu juga untuk melakukan fotosintesis ada apa? Perlu apa dia tumbuhannya? Sudah pintar ya. Nah ini komponen abiotiknya. Oke. Ini komponen benda tidak hidup. Nah antara komponen biotik dan abiotik ini dia saling mempengaruhi. Jadi komponen biotiknya untuk hidup dia perlu abiotiknya, perlu air. Contoh ya, padi untuk hidup dia perlu nutrisi air. Kemudian dari tanah perlu cahaya juga. Makanya dia saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, itu tentang komponen biotik dan abiotik. Kira-kira ada pertanyaan, bisa bedakan ya komponen biotik dan abiotik? Bisa bedakan? Bisa bedakan komponen biotik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Oke, next dulu. Nanti di LKPD ya, sambil gini nanti setelah belajar kalian coba kerjakan LKPD-nya, baru kita masuk ke roomnya lagi ya. Kita lanjutkan ke jaring-jaring makanan. Nah tadi kebetulan yang kita bahas adalah ekosistem sawah. Jadi sebenarnya selain dari burung bangau ya, selain dari petani juga ada di sini. Ini yang disebut sebagai jaring-jaring makanan atau rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Siapa bisa coba angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu. Iya. Saya, Kak. Ayo Putri, oke silakan. Dari tadi saya tunjuk-tunjuk, Pak. Oh, maaf sekali ya. Nah, sekarang udah dapat Pak tunjuk. Sekarang udah. Berarti kamu antusias sekali mau belajar. Ya, maaf sekali. Sekarang udah ada tunjuk. Kelihatan udah cantiknya udah kelihatan. Ayo jawab. Jaring-jaring makanan, peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup, Pak. Oke, benar sekali ya. Peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Ada yang punya pendapat lain nggak? Apakah atau setuju dengan Ayu Putri? Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Ya. Oke. Setuju. Ya. Ya, oke. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh Ayu Putri ya, jaring-jaring makanan peristiwa memakan dan dimakan antara semua komponen makhluk hidup. Nah, sekarang kita kembali ke jaring-jaring makanan di sini. Yang pertama, yang ini ada disebut apa itu kira-kira? Tadi makan oleh belalang. Apa itu? Produsen. Apa itu? Rumput Padi. atau padi ya, karena tadi kita bahas di ekosistem sawah, kita anggap aja padi ya. Nah, padi ini disebut sebagai produsen. Jadi dia menghasilkan makanan sendiri ya. Nah, jadi dia hanya tergantungan pada nutrisi tanah, air, langsung ke komponen abiotiknya dia bergantung tadi. Ya. Nah, kemudian yang memakan padi ada belalang. Ya, ada belalang ya. Ini ada belalang. Ini disebut setelah produsen ada apa namanya? Siapa yang bisa? Konsumen, Pak. Konsumen berapa? Konsumen, Kak. Konsumen berapa? Konsumen satu. Pak. Betul sekali ya. Konsumen satu yang memakan produsen secara langsung itu adalah konsumen tingkat 1.
Oke, sekarang lanjut. Setelah belalang dimakan oleh kodok atau kata, ini konsumen berapa ya? Konsumen berapa kata? Konsumen 2 Kata ya. Pak. Konsumen 2, belalang 1, kata 2. Lalu ada yang memakan kata? Ular. Yang memakan kata apa? Ular Pak, ular apa? Ular. Apa itu Pak? Ular piton. Ular Pak. Ular Benar kobra. konsumen 2. Ular apa? Ular awan. Ya. Ular apa? Nah ini menempati pada konsumen 3. Yang terakhir ada burung Ular. 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 Ini konsumen 4. Nanti sebenarnya ada lanjutannya, ada pengurai. Nah sekarang coba analisis dari gambar ini. Kalau misalkan si kata ini punah, dia tidak ada, apa yang terjadi? Siapa bisa memberikan solusi? Saya Pak, saya Pak. Coba bisa berikan ini. Kalau misalnya kata mati atau punah atau tidak ada kata, maka belalang akan ada banyak karena Akan ada banyak ya. ya, Terus karena tidak ada yang memakan belalang. Lalu belalang, lanjut. karena kata tidak ada, ular jadi nggak ada juga. Oh ya, ada. Karena ular nggak ada, karena ular nggak ada, kemungkinan makanan untuk elang itu juga semakin berkurang. Itu Pak. Oke, tepat sekali ya. Bagus sekali analisis dari Lili ya. Kira-kira ada yang punya analisis yang lain nggak? Kalau misalnya katanya nggak ada, selain analisis yang Lili sebutkan itu udah bagus sekali. Yang lain coba. Ya Pak. Sama. Dari- Sama. Ayo Putri coba. Sama Putri. nanya Pak, sama. Sama kayak Lili ya. Oke, ya memang betul ya. Kalau misalkan katanya punah, katakanlah punah atau tidak ada, tentu berpengaruh pada produsen satu tingkat di depannya. Konsumen satu tingkat di depannya atau konsumen satu tingkat di belakangnya dan seterusnya. Dan juga berpengaruh pada produsen. Makanya itu anggap sebuah siklus. Kalau satu punah, yang lainnya otomatis semua terpengaruh. Misalnya pada padi, apa yang terjadi? Karena belalang merajalela, maka padi diserang. Petani yang rugi kan? Ya, kasihan petaninya kan. Nah, kalau belalang dia merajalela, petaninya rugi. Ularnya pun itu juga akan ikut berkurang, termasuk burung elang. Makanya petani itu kalau dia nanam padi, setelah dia tumbuh, apa yang diusir dari jaring-jaring makanan itu? Apa yang dibasmi? Coba. Belalang. Belalang Pak. Oh, oke. Belalangnya. Betul sekali ya. Belalangnya yang dibasmi yang memakan si produsen. Oke, makanya dari itu kodok dipelihara atau katanya dipelihara hari ini. Nah, itu analisis seperti ya kan Lili, yang lain juga sudah bagus sekali ya. Oke, next Pak, lanjutkan ke setelah jaring-jaring makanan. Ya, ini penggolongan hewan ya berdasarkan jenis makanan. Nah, tadi slide yang pertama sudah sempat, atau slide sebelumnya ya, kita bahas jaring-jaring makanan, ada peristiwa memakan dan dimakan. Nah, tentu di sini ada kaitannya dengan penggolongan. Jadi hewan bisa digolongkan. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai herbivora. Dari jaring-jaring makanan yang tadi, yang mana disebut herbivora? Apa yang bisa? Saya Pak. Ya, coba silakan. Yang jadi herbivora itu belalang Pak. Belalang, betul sekali. Pada ekosistem tadi, pada jaring-jaring makanannya itu adalah yang jadi herbivoranya adalah belalang. Nah, kalau kalian perhatikan di lingkungan sekitar rumah atau barangkali di lingkungan sekitar sekolah, kira-kira apa contoh hewan herbivora? Nah, kalian amati, apa contohnya? Sapi, Pak. Sapi, sekali, apa lagi? Ular. Kuda Pak. Kuda, betul. Kuda, ya. Kambing Pak, kambing. Ya, betul. Ini herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Ya, jadi dia tidak bisa makan daging. Tidak pernah. Nah, kemudian yang kedua, setelah herbivora ada apa? Ada karnivora. Apa itu karnivora? Apa itu karnivora? Hewan pemakan daging, Pak. Hewan pemakan daging. Apa contohnya? Di lingkungan rumah saja. Jangan jauh-jauh. Anjing Pak, anjing.
Anjing. Pak. Anjing tergolong Pak. karnivora apa herbivora? Kucing, Siapa Pak. yang bisa menganalisis? Makan daging. Siapa yang bisa menganalisis kalau anjing? Anjing makan daging menurut Fidelis. Anjing omnivora, Pak. Itu dia yang makan saya. Dia bilang omnivora. Ayo. Daging dia bisa. Oke. Anjing Kalau menurut Lili, omnivora ya. Menurut Lili tadi apa? Kalau anjing, Omnivora. Oke, omnivora. Kalau anjing kan ini silakan. Kalau anjing, kalau anjing bisa makan daging, ikan, bisa juga makan nasi, Pak. anjing tergolong ya. Soalnya berarti saya anjing- punya anjing juga. Ya, gua punya anjing di rumah. Ya, jadi kalau kita cermati sebenarnya anjing itu tergolong omnivora, sama kayak kucing ya. Jadi dia bisa makan nasi, ya dia bisa dia makan nasi, kemudian dia juga bisa makan daging. Jadi bukan karnivora jenisnya. Cuman nanti kalau dikasih perlakuan, misalnya dikasih antara memilih antara daging dan nasi, pasti daging dipilih pertama. Nah, mungkin itu sifat alaminya, tapi memang tergolong adalah omnivora ya. Oke, selanjutnya setelah omnivora kira-kira ada apa? Setelah karnivora yang terakhir sudah ya omnivora ya. Kita langsung ke omnivora. Kalau melihat dari segi jenis makanannya, kira-kira di antara herbivora, karnivora, omnivora, menurut analisis kalian ya, hewan yang manakah yang paling bisa bertahan hidup lebih panjang? Yuk, siapa yang bisa jawab? Hewan Iya, Pak. Omnivora, Lili. Alasannya apa, Lili? Alasannya apa, Lili? karena kalau misalnya tidak ada daging, dia bisa makan nasi Oke. atau makan rumput yang lainnya. Dulu ya, tepuk tangan dulu. Lili tadi aktif sekali jadi murid ya. Nanti Pak kasih nilai plus di sini. Sudah dapat poin banyak kalau udah dapat gini. Yang lain Ya, juga bisa. semua udah terlibat dengan baik ya. Pak rasa dalam segi kegiatan pembelajaran kalian sudah aktif baik bertanya maupun menanggapi. Inilah yang Pak inginkan ya. Baik, betul sekali jawabannya Lili bahwa yang paling lebih kemungkinan bertahan hidup lebih panjang itu adalah omnivora. Karena dia ada alternatif makanan lain selain dari tadi daging, kemudian dia juga bisa makan tumbuhan ya. Oke. Nah, seperti itu materi untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kalian mengerjakan ke proses LKPD-nya? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Tidak, Nggak ada ya? Pak. Tidak. Oke. Oke. Nah, sekarang coba kita simpulkan materinya dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa merangkum atau menyimpulkan lah? Paling tidak, walaupun tidak begitu komplit, tapi dengan bahasa dan kalimat kalian sendiri. Siapa yang bisa menyimpulkan? Pertama tadi yang kita bahas adalah tentang ide pokok. Ya, coba. Ya, Ide coba siapa nih yang bicara? Novi. Ide pokok. Ayo Novi, coba kamu simpulkan. Ya, sedikit saja. Tadi kita mempelajari yang pertama itu tentang Ya, ide pokok. Kemudian mencari ide pokok pada paragraf, membuat kalimat tanya. Kemudian belajar tentang ekosistem, jaring-jaring makanan, golongan hewan. Iya, sudah semua disebutkan ya. Sebutkan tadi. Nah, sampai di sana kalian sudah merangkumnya dengan baik. Sudah
rasa sudah cukup ya materi hari ini. Langkah selanjutnya yaitu Pak kirimkan soalnya yaitu melalui link Google Formulir ya. Silakan ditunggu dulu Pak kirimkan. Nanti kalian kerjakan, kemudian ada resume materi di sana. Kalian lihat dulu resume materi hari ini Pak sudah cantumkan pada link Google Formulirnya. Kalian tonton dulu, baru kalian kerjakan, nanti baru dikirim kembali. Jadi skornya bisa kalian lihat di sana langsung ya. Nah, untuk materi selanjutnya sudah tadi Pak sampaikan, yaitu tentang jenis-jenis paragraf, sudah tadi sempat Pak singgung ya. Oke, sebelum Pak tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, nah tadi karena di awal sudah kita awali dengan doa, sekarang alangkah baiknya kita selalu bersyukur pada Tuhan, kita tutup dengan doa kembali. Tadi siapa yang memimpin doa ya? Fidelis tadi ya. Sekarang giliran siapa? Nah, yang cewek sekarang. Ya, Lisa coba pimpin doanya. Kita tutup ya kegiatannya. Baik teman-teman, jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya pimpin doanya. Doa mulai. Berdoa selesai.